Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak dan teman-teman semua, saya Afifah Zulfasya Putri Hapsari dengan NIM C212, izin mempresentasikan laporan praktikum kelompok 7 yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kerapu Macan Epinephelus fuscogutatus Peterforskal 1775 yang ditangkap di Selat Makassar. Masuk ke latar belakang. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek biologi ikan, seperti pertumbuhan, reproduksi, makanan ikan, serta interaksi ikan dengan lingkungan perairannya. Selat Makassar merupakan wilayah strategis yang mendukung kehidupan ikan kerapu macan, karena memiliki kondisi perairan yang subur. Waktu dilaksanakannya praktikum adalah mulai dari tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan 15 November 2025 di Laboratorium Biologi Perikanan dan Ruangan Kelas MSPI Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Dan alat dan bahan yang kita gunakan adalah ini. Bahan utama yang kita gunakan adalah ikan kerapu macan. Untuk metode dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan dilakukan dengan cara mengukur ikan, letakkan dalam styrofoam, dokumentasi, membedah ikan, dan catat hasilnya. Kemudian dalam reproduksi, kita membagi gonad, lalu memburai gonad tersebut, lalu kita hitung telurnya, lalu kita catat hasilnya. Kemudian untuk makanan ikan itu ada pembagian sampel, lambung dan usus, kemudian ditimbang, lalu diburai, dianalisis menggunakan mikroskop, dan catat hasilnya. Untuk mendapatkan data-data yang kita gunakan, diperlukan rumus-rumus sebagai berikut. Dalam pertumbuhan, yang kita cari adalah distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Dalam reproduksi, yang kita cari adalah nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Dalam makanan ikan, data yang kita cari adalah index of preponderance, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume panjang, dan panjang usus relatif. Kita masuk ke hasil. Di pertumbuhan, hasil yang kita dapatkan menunjukkan bahwa ikan kerapu macan dominan di rentang kelas 210 sampai 222 mm. Kemudian untuk HPB total atau hubungan panjang dan bobot total, kita mendapatkan koefisien determinasi sebesar 0,4509, yang dimana angka ini menunjukkan kurang dari 3, yang berarti ikan kerapu macan memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel pola pertumbuhan, ikan kerapu macan jantan maupun betina dalam 3 bulan pengamatan semua memiliki pola pertumbuhan yang sama, yaitu alometrik negatif. Di tabel hubungan panjang bobot, kita mendapatkan koefisien determinasi di bawah 3 semua, yang dimana ini makin meyakinkan bahwa ikan kerapu macan ini bersifat alometrik negatif. Di sini ada faktor kondisi total gabungan. Faktor kondisi kita menunjukkan angka sekitar 1,5 sampai 1,9, yang dimana menurut Effendi 2002, nilai faktor kondisi yang lebih dari 1 itu menunjukkan ikan berada dalam kondisi lingkungan perairan yang baik. Nah, kita masuk ke hasil reproduksi. Hasil dari proporsi kelamin kita menunjukkan bahwa proporsi kelamin dinyatakan seimbang karena nilai X-hit kurang dari nilai X-step. Kemudian untuk TKG total jantan, ikan kita didominasi dengan TKG 3. Dan untuk TKG total betina, ikan kita didominasi dengan TKG 2. Lanjut, di sini ada indeks kematangan gonad. Indeks kematangan gonad baik jantan maupun betina mendapatkan nilai rataan tertinggi di TKG 4. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Untuk di variabel horizontal ini harusnya tulisannya TKG. Kemudian ada hubungan fekunditas dengan panjang, kita mendapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,0183, yang dimana berarti setiap penambahan satu satuan panjang mempengaruhi fekunditas sebesar 0,0183. Kemudian ada hubungan fekunditas dengan bobot menunjukkan nilai 0,5372, yang dimana setiap penambahan satu satuan bobot mempengaruhi fekunditas sebesar 0,5372. Di sini ada juga diameter telur. Diameter telur kita menunjukkan adanya 2 puncak, yang dimana berarti ikan kerapu macan ini dalam memijah itu memiliki pola partial spawner atau memijah tidak satu kali, yang dimana berarti ia memijah secara berkala. Nah, di indeks bagian terbesar total ikan kerapu macan menunjukkan bahwa ikan ini tidak memiliki sama sekali makanan utama. Karena ikan ini merupakan ikan yang tidak selektif dalam mencari makan. Jadi, makanan yang dimakan itu sangat beragam.
Di sini ada luas relung ikan kerapu macan. Nah, di sini menunjukkan nilai BA jantan sebesar 0,5055 dan BA betina 0,8360. Yang dimana berarti ikan kerapu macan betina lebih luas atau lebih beragam soal makanannya. Kemudian ada tabel hubungan antara volume makan dengan panjang tubuh. Di sini menunjukkan eh, volume makanan sebesar negatif 0,07646 memberikan eh, pengaruh terhadap panjang tubuh ikan sebesar 0,0120. Di sini ada tumpak tindih. Kita mendapatkan nilai CH sebesar 11,2747 yang menunjukkan nilai ini tinggi. Yang berarti ikan kerapu macan jantan dan ikan kerapu macan betina sangat mirip dalam pencarian makanannya atau dalam ragam makanannya. Di sini kita dapatkan panjang usus relatif ikan kerapu macan dengan nilai 0,6883 yang dimana nilai ini kurang dari satu, yang berarti ikan termasuk dalam kelompok makan karnivora. Nah, di sini ada nilai indeks stomach content total gabungan ikan kerapu macan. Eh, nilai ISC rataan tertinggi terdapat pada TKG 2, yang dimana pada saat TKG 2 ikan kerapu macan ini berarti memiliki pola makan lebih banyak dibandingkan TKG 1, 3, dan 4. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kerapu macan ini memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, yang dimana berarti pertambahan panjang lebih dominan atau lebih cepat daripada bobotnya. Kemudian, nilai faktor kondisi yang lebih dari satu menunjukkan bahwa kondisi lingkungan perairan ikan kerapu macan ini baik. Sementara itu, variasi TKG, IKG, dan diameter telur menunjukkan tahap perkembangan gonad yang berbeda dalam setiap populasinya. Relung makanan ikan bersifat sempit, dengan tumpang tindih yang tinggi antara ikan jantan dan betina. Nilai panjang usus relatif yang rendah mengindikasikan bahwa ikan kerapu macan bersifat karnivora. Kemudian ada beberapa saran yang dapat kita berikan, yaitu perlu dilakukan pengambilan sampel dengan rentang ukuran dan umur yang lebih beragam, diperlukan penentuan umur ikan yang lebih tepat, disarankan untuk menganalisis kondisi lingkungan perairan, pengelolaan penangkapan sebaiknya lebih selektif, dan perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya pada lokasi lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.